Di langit biru mentari bersinar menyinari Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat memahami dan menjelaskan fungsi utama rangka dalam tubuh manusia. henti menuju cita-cita takkan Soal nomor 1. Fungsi utama dari rangka manusia adalah untuk apa? Apakah A. Melindungi organ dalam, B. Menyediakan tenaga untuk gerak, C. Membantu proses pencernaan, atau D. Mengatur suhu tubuh? jangan menyerah kita akan meraih semua impian kita. Jawabannya yang A. Takkan ada rintangan yang menghadang. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi otot yang terlibat dalam aktivitas fisik, seperti melompat. Tiap langkah membawa harapan menuju masa Soal nomor 2. Dalam permainan basket, ketika seseorang melompat, bagian tubuh yang membantu untuk melakukan lompatan adalah apa? Apakah A. Otot perut, B. Otot punggung, C. Otot kaki, atau D. Otot tangan? jangan menyerah kita akan meraih semua impian kita. Ada rintangan yang menghadang kita bersama. Jawabannya yang C. Setiap langkah membawa Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat menyebutkan bagian tubuh yang melindungi organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru. semangat membara di dalam hati. Soal nomor 3. Bagian tubuh yang melindungi organ-organ seperti jantung dan paru-paru adalah apa? Apakah A. Tulang belakang, B. Tulang tengkorak, C. Tulang rusuk, atau D. Tulang panggul? Impian kita di dalam hati, mimpi besar kan kita gapai, teruslah berjuang Jawabannya yang C. kita akan meraih semua. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat memahami dan mengenali jenis sendi yang memungkinkan gerakan seperti membuka dan menutup pintu. Soal nomor 4. Sendi yang memungkinkan gerakan seperti membuka dan menutup pintu adalah apa? Apakah A. Sendi peluru, B. Sendi engsel, C. Sendi pelana, atau D. Sendi putar? Di langit biru mentari bersinar menyinari mimpi yang ingin dikejar. Jawabannya yang B. Takkan terhenti menuju cita-cita. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat membedakan otot yang bekerja tanpa disadari dari otot yang dapat dikendalikan secara sadar. Soal nomor 5. Otot yang tidak bisa dikendalikan secara sadar dan berfungsi untuk mengatur fungsi organ internal adalah apa? Apakah A. Otot polos, B. Otot lurik, C. Otot rangka, atau D. Otot jantung? Takkan ada rintangan yang menghadang kita bersama, takkan terpatahkan. Jawabannya yang A. Langkah membawa harapan. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat menjelaskan contoh sendi yang memiliki gerakan terbatas, seperti yang ditemukan antara tulang rusuk dan tulang dada. Soal nomor 6. Berikut ini adalah contoh sendi yang memiliki gerakan terbatas, dan biasanya ditemukan antara tulang rusuk dan tulang dada, yaitu apa? Apakah A. Sendi pelana, B. Sendi putar, C. Sendi geser, atau D. Sendi sinartrosis?
Jawabannya yang D. Di dalam hati, mimpi besar kan Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat mengenali jenis sendi yang memungkinkan gerakan dalam berbagai arah, seperti pada bahu dan pinggul. kita kan meraih semua impian kita. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Sendi yang terdapat pada bahu dan pinggul adalah contoh dari sendi apa? Apakah A. Sendi pelana, B. Sendi engsel, C. Sendi peluru, atau D. Sendi putar? Jangan menyerah, kita kan meraih semua impian kita. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat memahami sifat ekstensibilitas pada otot dan artinya. Soal nomor 8. Sifat ekstensibilitas pada otot berarti otot dapat apa? Apakah A. Menjadi lebih pendek saat berkontraksi, B. Menjadi lebih panjang saat berelaksasi, C. Kembali ke ukuran awal setelah diregangkan, atau D. Berubah bentuk ketika digunakan? Menuju cita-cita, takkan pernah gentar. Semangat membara di dalam hati, mimpi besar kan kita gapai. Jawabannya yang B. Jangan menyerah, kita kan Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat mengenali otot dengan bentuk gelondong yang ditemukan di dinding organ-organ internal. Soal nomor 9. Otot yang bentuknya gelondong dan ditemukan di dinding organ-organ internal seperti perut adalah apa? Apakah A. Otot polos, B. Otot lurik, C. Otot jantung, atau D. Otot rangka? membawa harapan menuju masa depan yang cerah bersinar. Semangat membara di dalam hati, mimpi besar kan kita gapai. Jawabannya yang A. Berjuang, jangan menyerah. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat memahami dan menjelaskan jenis otot yang digunakan saat mengunyah makanan. Soal nomor 10. Saat kita mengunyah makanan, otot yang digunakan adalah apa? Apakah A. Otot jantung, B. Otot rangka, C. Otot polos, atau D. Otot lurik? Semangat membara di dalam hati, mimpi besar kan kita gapai. Teruslah berjuang, jangan Jawabannya yang B. kan meraih semua impian kita. Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menyebutkan bagian-bagian dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Sistem saraf manusia terdiri dari beberapa bagian. Bagian berikut ini termasuk dalam sistem saraf pusat, kecuali apa? Apakah A. Otak, B. Sumsum tulang belakang, C. Saraf kranial, atau D. Saraf spinal? Kita akan menjemputnya. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 12. Peserta didik dapat menjelaskan bagaimana sistem saraf merespons dan mengatasi rangsangan dari lingkungan. Soal nomor 12. Ketika seseorang merasakan nyeri akibat terjepit pintu, reaksi tersebut terjadi karena sistem saraf bagaimana? Apakah A. Mengirimkan informasi ke otak,
B. Merespons sinyal dari luar tubuh. C. Mengatur fungsi organ tubuh. Atau D. Menerima dan memproses rangsangan dari lingkungan. Kita akan meraih semua impian kita. Jawabannya yang B. Yang menghadang kita bersama. Indikator soal nomor 13. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian sistem saraf berdasarkan gambar atau ilustrasi yang disediakan. Menuju masa depan yang cerah bersinar. Soal nomor 13. Tanda X pada gambar menunjukkan bagian dari sistem saraf yang dikenal sebagai apa? Apakah A. Otak, B. Sel-sel saraf, C. Sumsum tulang belakang, atau D. Sumsum tulang dada? Kita akan meraih semua impian kita. Ada rintangan yang menghadang. Kita bersama takkan terpatah. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat membedakan dan mengelompokkan bagian-bagian sistem saraf berdasarkan fungsinya sebagai bagian dari sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi. Dibesarkan kita gapai. Teruslah Soal nomor 14. Perhatikan tabel berikut. Nomor bagian-bagian tubuh. 1. Otak. 2. Sumsum tulang belakang. 3. Saraf kranial. 4. Sel-sel saraf. Dalam tabel tersebut, nomor yang menunjukkan bagian dari sistem saraf tepi adalah berapa? Apakah A1 dan 3, B2 dan 3, C1 dan 4, atau D3 dan 4? Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 15. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari sistem saraf yang menghubungkan otak dengan bagian-bagian tubuh lainnya. Soal nomor 15. Sistem saraf yang menghubungkan otak dengan seluruh bagian tubuh dikenal sebagai apa? Apakah A. Sistem saraf pusat, B. Sistem saraf otonom, C. Sistem saraf perifer, atau D. Sistem saraf somatik? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 16. Peserta didik dapat menggambarkan bagaimana sistem saraf merespons rangsangan dengan cepat dan otomatis. Soal nomor 16. Reaksi cepat Yuri ketika tangannya terkena wajan panas menunjukkan fungsi sistem saraf yaitu apa? Apakah A. Merespons rangsangan dengan cepat, B. Mengontrol pergerakan organ tubuh, C. Mengirimkan sinyal ke otak, atau D. Menjaga keseimbangan tubuh? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 17. Peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi dari sistem saraf otonom dalam mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari. Soal nomor 17. Sistem saraf otonom mengendalikan aktivitas tubuh yang tidak disadari, seperti apa? Apakah A. Pergerakan otot skeletal, B. Kontraksi jantung, C. Koordinasi tangan dan mata, atau D. Pengaturan suhu tubuh secara sadar?
Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 18. Peserta didik dapat menjelaskan dua bagian utama dari sistem saraf otonom dan fungsinya. Soal nomor 18. Sistem saraf otonom dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu apa? Apakah A. Saraf parasimpatik dan saraf simpatik, B. Saraf sensorik dan saraf motorik, C. Saraf somatik dan saraf autonomik, atau D. Saraf kranial dan saraf spinal. Di langit biru mentari bersinar, menyinari mimpi yang ingin dikejar. Jawabannya yang A. Takkan terhenti menuju cita. Indikator soal nomor 19. Peserta didik dapat menjelaskan bagaimana saraf simpatik mempengaruhi aktivitas tubuh seperti detak jantung dan peredaran darah. Soal nomor 19. Fungsi dari saraf simpatik adalah apa? Apakah A. Mempercepat detak jantung dan memperluas pembuluh darah, B. Memperlambat detak jantung dan menyempitkan pembuluh darah, C. Merespons nyeri dan rangsangan luar, atau D. Mengatur gerakan otot voluntari. Takkan ada rintangan yang menghadang, kita bersama takkan terpatahkan. Setiap langkah membawa harapan Jawabannya yang A. masa depan yang cerah bersinar. Indikator soal nomor 20. Peserta didik dapat menjelaskan peran saraf parasimpatik dalam mengatur fungsi tubuh seperti detak jantung dan pembuluh darah. Soal nomor 20. Sistem saraf yang mengatur penurunan detak jantung dan pengecilan pembuluh darah adalah apa? Apakah A. Saraf parasimpatik, B. Saraf simpatik, C. Saraf motorik, atau D. Saraf sensorik? Setiap langkah membawa harapan menuju masa depan yang cerah bersinar. Semangat membara di dalam Jawabannya yang A. besarkan kita gapai. Indikator soal nomor 21. Peserta didik dapat mengidentifikasi kelainan tulang berdasarkan gambar dan deskripsi, serta memahami dampak posisi duduk yang salah terhadap kesehatan tulang. Soal nomor 21. Gambar tersebut menunjukkan kelainan tulang yang disebabkan oleh posisi duduk yang salah. Nama kelainan tersebut adalah apa? Apakah A. Skoliosis, B. Lordosis, C. Kifosis, atau D. Osteoporosis? Kita akan menjemputnya. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 22. Peserta didik dapat menjelaskan penyakit terkait dengan penurunan kepadatan tulang, serta membedakannya dari penyakit lain yang mempengaruhi sistem gerak. Menyinari mimpi yang ingin dikejar. Soal nomor 22. Apa nama penyakit yang mengakibatkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah karena penurunan kepadatan tulang? Apakah A. Lordosis, B. Skoliosis, C. Osteoporosis, atau D. Kifosis? Jangan menyerah, kita akan meraih semua impian kita. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 23. Peserta didik dapat mengidentifikasi gejala penyakit sistem gerak seperti kaku dan sulit bergerak.
Soal nomor 23. Jika seseorang mengalami seluruh tubuh terasa kaku dan sulit bergerak, penyakit yang dimaksud adalah apa? Apakah A. Tetanus, B. Osteoartritis, C. Kram, atau D. Skoliosis? Mimpi besarkan kita gapai. Teruslah berjuang, jangan menyerah. Kita akan meraih semua impian kita. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 24. Peserta didik dapat membaca dan memahami tabel untuk mengidentifikasi ciri-ciri kelainan tulang, seperti kifosis, dan mengaitkannya dengan kondisi yang tepat. Soal nomor 24. Perhatikan tabel berikut. No keadaan. 1 tulang keropos dan mudah patah, kelainan tulang punggung bagian bawah melengkung berlebihan. 3 kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. 4 kondisi tulang belakang bagian punggung atas membulat berlebihan. Berdasarkan tabel tersebut, nomor mana yang menunjukkan kondisi kifosis? Apakah A1, B2, C3, atau D4? Jangan menyerah, kita akan meraih semua impian kita. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 25. Peserta didik dapat mengenali pentingnya kalsium dan nutrisi lain dalam makanan untuk menjaga kesehatan tulang dan memilih makanan yang sesuai. Soal nomor 25. Untuk menjaga kekuatan tulang, makanan yang baik dikonsumsi adalah apa? Apakah A. Magnesium, B. Kalsium, C. Protein, atau D. Serat? Ingin dikejar, langkah pasti takkan terhenti. Menuju cita-cita, takkan pernah gentar. Semangat membara di dalam hati. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 26. Peserta didik dapat menjelaskan berbagai penyebab kejang otot dan memahami pencegahan yang tepat untuk menghindari masalah tersebut. Soal nomor 26. Apa penyebab umum dari kejang otot? Apakah A. Kekurangan vitamin A, B. Olahraga tanpa pemanasan, C. Kekurangan zat besi, atau D. Posisi tidur yang salah? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 27. Peserta didik dapat menganalisis gambar yang berkaitan dengan kesehatan tulang untuk menentukan jenis kelainan atau kondisi tulang yang ditunjukkan. Soal nomor 27. Berdasarkan gambar yang diberikan, yang benar adalah apa? Apakah A. Gambar 1 sama dengan lordosis dan gambar 2 sama dengan skoliosis? B. Gambar 1 sama dengan sehat dan gambar 2 sama dengan kifosis? C. Gambar 3 sama dengan skoliosis dan gambar 4 sama dengan lordosis? Atau D. Gambar 3 sama dengan kifosis dan gambar 4 sama dengan sehat? Semangat membara di dalam hati. Mimpi besar kan kita gapai. Teruslah berjuang, Jawabannya yang B. kita akan meraih semua impian kita. Indikator soal nomor 28. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis cedera sistem gerak, seperti terkilir, berdasarkan situasi yang dijelaskan dan memberikan penanganan awal yang tepat. Soal nomor 28. Jika seseorang terjatuh dengan pergelangan kaki berputar, maka ia berisiko mengalami apa? Apakah A. Terkilir,
B. Osteoporosis, C. Tetanus, atau D. kifosis. Kita akan menjemputnya. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 29. Peserta didik dapat menilai kebiasaan yang baik dan buruk untuk kesehatan tulang, serta menerapkan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 29. Kebiasaan positif untuk kesehatan tulang adalah apa? Apakah A. Sering berbaring tanpa bergerak, B. Menghindari makanan tinggi kalsium, C. Berjemur di pagi hari, atau D. Sering duduk membungkuk? Kita akan meraih semua impian kita. Jawabannya yang C. Akan ada rintangan yang menghadang. Indikator soal nomor 30. Peserta didik dapat memahami manfaat olahraga untuk kesehatan tulang dan menjelaskan bagaimana berbagai aktivitas fisik dapat meningkatkan kekuatan tulang. Menuju masa depan yang cerah bersinar. Soal nomor 30. Manfaat olahraga bagi kesehatan tulang adalah apa? Apakah A. Meningkatkan ketahanan tulang, B. Mengurangi risiko infeksi, C. Memperbaiki kualitas tidur, atau D. Meningkatkan daya ingat? Kita akan meraih semua impian kita. Ada rintangan yang menghadang. Kita bersama takkan terpatahkan. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui urutan kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia berdasarkan sejarah. Semangat membara di dalam hati. Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia antara lain Belanda, Inggris, Portugis, dan Spanyol. Urutan kedatangan mereka ke Indonesia adalah siapa? Apakah A. Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, B. Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, C. Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, atau D. Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris? Kita akan meraih semua impian kita. Jawabannya yang D. Peserta didik dapat memahami istilah yang digunakan untuk wilayah Indonesia pada masa kedatangan bangsa asing. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah Indonesia pada awal kedatangan bangsa asing adalah apa? Apakah A. Nusantara, B. Hindia Belanda, C. Kepulauan Melayu, atau D. East Indies? Takkan terhenti menuju cita-cita, takkan pernah gentar. Semangat membara di dalam hati, mimpi besar. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengidentifikasi bangsa Eropa pertama yang tiba di wilayah Indonesia. Bangsa asing yang pertama kali tiba di wilayah Indonesia yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah siapa? Apakah A. Inggris, B. Belanda, C. Portugis, atau D. Spanyol? Kita bersama takkan terpatahkan. Setiap langkah membawa harapan menuju masa depan yang cerah bersinar. Semangat
Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menghubungkan pernyataan dengan kedatangan bangsa Portugis di Indonesia berdasarkan tujuan, lokasi, dan dukungan politik. Nomor pernyataan-pernyataan. 1. Memiliki tujuan gold, glory, dan gospel. 2. Kedatangannya di wilayah timur Indonesia. 3. Mendukung kerajaan Tidore untuk melawan kerajaan Ternate. 4. Memerintahkan kerja tanam paksa hasil perkebunan ekspor. Tabel tersebut menunjukkan beberapa pernyataan mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Pernyataan mana yang tepat menggambarkan kedatangan bangsa Portugis? Apakah A. Pernyataan 1, 2, dan 3. B. Pernyataan 1, 3, dan 4. C. Pernyataan 1, 2, dan 4. Atau D. Pernyataan 2, 3, dan 4. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui tujuan awal kedatangan bangsa Portugis di Malaka, Indonesia. Bangsa Portugis datang ke Malaka, Indonesia, awalnya dengan tujuan untuk apa? Apakah A. Melakukan penjajahan, B. Berdagang atau jual beli, C. Mengembangkan pertanian, atau D. Menyebarkan budaya? Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui tujuan awal kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia pada tahun 1602. Pada tahun 1602, bangsa Inggris datang ke Indonesia di bawah pimpinan Sir James Lancaster. Tujuan awal kedatangan mereka adalah untuk apa? Apakah A. Menguasai wilayah secara langsung, B. Berdagang rempah-rempah, C. Mengolah hasil tambang, atau D. Melakukan penjajahan? Kita bersama takkan terpatahkan. Setiap langkah membawa harapan menuju masa depan yang cerah bersinar. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi bangsa Eropa yang pertama kali didatangi wilayah Indonesia berdasarkan gambar. Gambar menunjukkan wilayah Indonesia yang pertama kali didatangi oleh salah satu bangsa Eropa. Bangsa Eropa tersebut adalah siapa? Apakah A. Spanyol, B. Portugis, C. Belanda, atau D. Inggris? Semangat membara di dalam hati, mimpi besar kan kita. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui tahun kedatangan bangsa Belanda di Banten. Bangsa Belanda berhasil mendarat di Banten pada tahun berapa? Apakah A. 1596, B. 1511, C. 1630, atau D. 1942? Jawabannya yang A.
Peserta didik dapat memahami maksud dari prinsip gospel dalam konteks kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Dalam prinsip gold, glory, dan gospel yang dibawa bangsa Eropa ke Indonesia, maksud dari prinsip gospel adalah apa? Apakah A. Penyebaran agama, B. Pencarian kekayaan, C. Pencapaian kejayaan, atau D. Penguasaan politik? Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui pengertian glory dalam konteks tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Glory adalah tujuan dari kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Apa yang dimaksud dengan glory? Apakah A. Mengumpulkan kekayaan material, B. Mencapai kejayaan dan superioritas, C. Menyebarkan agama, atau D. Menguasai wilayah politik? Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui istilah untuk tindakan sewenang-wenang pemerintah Belanda terhadap rakyat Indonesia. Tindakan sewenang-wenang pemerintah Belanda terhadap rakyat Indonesia disebut apa? Apakah A. Kerja rodi, B. Tanam paksa, C. Romusha, atau D. Romuki Okai? Membara di dalam hati, mimpi besar kan kita gapai. Teruslah berjuang, jangan menyerah, kita kan meraih. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengidentifikasi bangsa Eropa yang mengusung prinsip gold, glory, dan gospel di Indonesia. Bangsa Eropa yang mengusung prinsip gold, glory, dan gospel di Indonesia adalah siapa? Apakah A. Portugis dan Spanyol, B. Portugis dan Inggris, C. Belanda dan Inggris, atau D. Belanda dan Spanyol? Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengetahui pernyataan yang menggambarkan politik balas budi yang dijalankan oleh pemerintah Belanda. Nomor pernyataan-pernyataan. 1. Memberikan pendidikan pada rakyat pribumi. 2. Memberikan penghasilan yang lebih tinggi. 3. Transmigrasi atau perpindahan penduduk. 4. Kepemilikan tanah bebas pajak. Politik balas budi yang dijalankan oleh pemerintah Belanda tahun 1890 ditunjukkan oleh pernyataan nomor berapa? Apakah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, atau D. 2 dan 4? Takkan ada rintangan yang menghadang, kita bersama takkan terpatahkan. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui tokoh Belanda yang menginisiasi politik balas budi. Tokoh Belanda yang menginisiasi politik balas budi adalah siapa? Apakah A. Johannes van den Bos, B. Baron van Hövell, C. Eduard Douwes Dekker, atau
D. Konrad Theodor van Deventer. Kita bersama takkan terpatahkan. Setiap langkah membawa harapan. Jawabannya yang D. Peserta didik dapat mengetahui contoh rempah-rempah yang dicari oleh bangsa Eropa di Indonesia. Mimpi besar kan kita gapai. Contoh rempah-rempah yang dicari oleh bangsa Eropa di Indonesia adalah apa? Apakah A. Lada, cengkeh, kayu manis, B. Perak, tembaga, berlian, C. Topeng, gamelan, keris, atau D. Jati, gaharu, mahoni. Jangan menyerah, kita akan meraih semua impian kita. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui istilah lain dari politik balas budi. Politik balas budi dikenal juga dengan istilah apa? Apakah A. Politik etis, B. Politik sosial, C. Politik praktis, atau D. Politik ekonomi? Di langit biru mentari bersinar, menyinari mimpi yang ingin dikejar. Langkah pasti takkan terhenti menuju cita. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui tahun pendirian VOC, Verenigde Oostindische Compagnie. VOC, perusahaan dagang Hindia Timur yang didirikan pada tahun berapa? Apakah A. 1602, B. 1502, C. 1601, atau D. 1501? Takkan ada rintangan yang menghadang. Kita bersama takkan terpatahkan. Setiap langkah membawa Jawabannya yang A. masa depan yang cerah bersinar. Peserta didik dapat mengetahui kota tempat kantor pusat VOC. VOC adalah perusahaan multinasional pertama yang berkantor pusat di mana? Apakah A. Amsterdam, B. Malaka, C. Tokyo, atau D. Hawaii? Kita bersama takkan terpatahkan. Setiap langkah membawa harapan. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui keistimewaan VOC dalam konteks kekuasaan dan kegiatan ekonomi. Mimpi besar kan kita gapai. Keistimewaan VOC diantaranya adalah apa? Apakah A. Mengeluarkan mata uang sendiri, B. Membeli rempah-rempah dengan harga tinggi, C. Bebas menjual rempah-rempah di Indonesia, atau D. Membentuk Dewan Kehormatan? Jangan menyerah, kita akan meraih semua impian. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui pemimpin pasukan Indonesia dalam Perang Jawa melawan Belanda. VOC dibubarkan setelah terjadinya Perang Jawa yang berlangsung selama 5 tahun. Pemimpin pasukan Indonesia dalam perang tersebut adalah siapa? Apakah A. Pangeran Diponegoro, B. Kapitan Patimura, C.
Tuanku Imam Bonjol, atau D. I Gusti Ngurah Rai. Menghindari mimpi yang ingin dikejar, langkah pasti takkan terhenti, menuju cita-cita takkan pernah gentar. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui penyebab utama kemarahan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda. Penyebab utama kemarahan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda adalah apa? Apakah A. Belanda menaikkan pajak, B. Belanda mengubah budaya lokal, C. Belanda menerapkan Romusha, atau D. Belanda mengadu domba rakyat. Ada rintangan yang menghadang, kita bersama takkan terpatahkan. Setiap langkah membawa harapan, menuju masa depan. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh pahlawan nasional yang memimpin pasukan kerajaan melawan Belanda dalam Perang Jawa. Tokoh pahlawan nasional dalam Perang Jawa yang memimpin pasukan kerajaan melawan Belanda adalah siapa? Apakah A. Pangeran Diponegoro, B. Tuanku Imam Bonjol, C. I Gusti Ngurah Rai, atau D. Kapitan Patimura? Menuju masa depan yang cerah bersinar, semangat membara di dalam hati. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui taktik yang digunakan Pangeran Diponegoro dalam perangnya melawan Belanda. Taktik yang digunakan Pangeran Diponegoro dalam perang melawan Belanda adalah apa? Apakah A. Serangan mendadak, B. Propaganda, C. Penggunaan senjata tajam, atau D. Diplomasi? Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui strategi Belanda yang digunakan untuk membatasi ruang gerak Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Strategi Belanda yang membatasi ruang gerak Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa adalah apa? Apakah A. Benteng stelsel, B. Diplomatik, C. Kultur stelsel, atau D. Divide et impera? Takkan terhenti, menuju cita-cita takkan pernah gentar. Semangat membara di dalam hati, mimpi besar. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui alasan Perang Diponegoro dimasukkan dalam kategori The Great War. Alasan Perang Diponegoro dimasukkan dalam The Great War adalah apa? Apakah A. Mengerahkan 50.000 tentara Belanda, B. Mengusir Belanda dari Surakarta, C. Menangkap Jenderal de Kock, atau D. Mengalahkan seluruh pasukan Belanda? Setiap langkah membawa harapan, menuju masa depan yang cerah bersinar. Semangat membara di dalam hati. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui tempat pengasingan Pangeran Diponegoro dan tahun kematiannya. Pangeran Diponegoro meninggal di pengasingan pada tahun 1855 di mana? Apakah
A. Sulawesi Selatan, B. Kalimantan Timur, C. Jawa Tengah, atau D. Jawa Barat. Menuju masa depan yang cerah bersinar. Semangat membara di dalam hati, mimpi besar kan kita gapai. Jawabannya yang A. Jangan menyerah, kita Peserta didik dapat mengetahui pihak yang bertentangan dalam perang Padri. Perang Padri terjadi karena pertentangan antara kaum apa dan kaum apa. Apakah A. Kaum adat dan kaum agama, B. Kaum Ambarawa dan kaum adat, C. Kaum Padri dan kaum Belanda, atau D. Kaum adat dan kaum penjajah. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui pihak yang meminta bantuan tentara Belanda dalam Perang Padri. Dalam Perang Padri, pihak yang meminta bantuan tentara Belanda adalah kaum apa? Apakah A. Kaum adat, B. Kaum agama, C. Kaum Padri, atau D. Rakyat Minangkabau. menuju cita-cita takkan pernah gentar. Semangat membara di dalam hati, mimpi besar kan kita gapai. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui tempat pengasingan Tuanku Imam Bonjol oleh Belanda. Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan kemana? Apakah A. Cianjur, B. Boyolali, C. Kudus, atau D. Semarang? Kita bersama takkan terpatahkan. Setiap langkah membawa harapan menuju masa depan yang cerah bersinar. Semangat membara Jawabannya yang A. mimpi besar kan kita gapai. Peserta didik dapat mengetahui tujuan Deklarasi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sumpah Pemuda dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dengan tujuan apa? Apakah A. Mempersatukan pemuda Indonesia, B. Merayakan kemerdekaan, C. Melawan penjajah asing, atau D. Memperjuangkan hak politik? Semangat membara di dalam hati, mimpi besar kan kita gapai. Teruslah berjuang, Jawabannya yang A. takkan meraih semua impian. Peserta didik dapat mengetahui peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, salah satu peristiwa penting yang terjadi adalah apa? Apakah A. Konferensi Meja Bundar, B. Perundingan Linggarjati, C. Pembentukan PPKI, atau D. Penandatanganan Piagam Jakarta? Kita akan menjemputnya. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memahami peran penting tokoh-tokoh dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mentari bersinar, menyinari
Peran penting dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, seperti yang digambarkan di bawah, adalah apa? Apakah A. Menyiapkan tempat untuk pembacaan teks proklamasi, B. Menyusun rancangan konstitusi, C. Memproklamasikan kemerdekaan di radio, atau D. Mengorganisasi tentara? Jangan menyerah, kita akan meraih semua impian kita. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui penyebab utama peristiwa rengas dengklok yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan. Kita bersama takkan terpatahkan. Penyebab utama dari peristiwa rengas dengklok adalah apa? Apakah A. Penolakan terhadap hasil perjanjian internasional, B. Ketidaksetujuan terhadap cara-cara diplomasi, C. Perbedaan pandangan antara golongan tua dan muda mengenai waktu proklamasi, atau D. Tindakan militer yang tidak terkoordinasi? Jangan menyerah, kita akan meraih semua impian kita. Ada rintangan yang menghadap. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengetahui hasil utama dari peristiwa rengas dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Semangat membara di dalam Hasil dari peristiwa rengas dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 adalah apa? Apakah A. Pengumuman Hari Kemerdekaan, B. Penulisan teks proklamasi, C. Penyusunan bendera merah putih, atau D. Penetapan tanggal proklamasi? di dalam hati, mimpi besar kan kita gapai. Teruslah berjuang, jangan menyerah, kita akan Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam menyusun dan menandatangani teks proklamasi. Orang yang bertanggung jawab dalam menyusun teks proklamasi dan menandatanganinya adalah siapa? Apakah A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Soekarni, atau D. Ahmad Subarjo? di langit biru mentari bersinar, menyinari mimpi yang ingin dikejar. Langkah pasti takkan terhenti, Jawabannya yang A. cita takkan pernah gentar. Peserta didik dapat mengetahui perwira Jepang yang mendukung persiapan proklamasi kemerdekaan dengan memberikan fasilitas. Perwira Jepang yang mendukung persiapan proklamasi kemerdekaan dengan memberikan fasilitas untuk kegiatan penting adalah siapa? Apakah A. Jenderal Yamamoto, B. Laksamana Tadashi Maeda, C. Kolonel Yoshioka, atau D. Jenderal Kido? Takkan ada rintangan yang menghadang, kita bersama takkan terpatahkan. Setiap langkah membawa Jawabannya yang B. menuju masa depan yang cerah bersih. Peserta didik dapat mengetahui lokasi tempat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Gambar di bawah menunjukkan tempat pembacaan teks proklamasi. Lokasi tersebut berada di mana A. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, B. Jalan Pegangsaan Timur nomor 57, C. Jalan Pegangsaan Timur nomor 58, D. Jalan Pegangsaan Timur nomor 59. Kita bersama takkan terpatahkan. Setiap langkah membawa
Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui peran Sayuti Melik dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran Sayuti Melik dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah apa? Apakah A. Mengetik naskah proklamasi, B. Menyusun teks proklamasi, C. Menandatangani teks proklamasi, atau D. Mengorganisasi upacara? Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengetahui siapa yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan. Bendera merah putih yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan dijahit oleh siapa? Apakah A. Fatmawati, B. Kartini, C. Soekarno, atau D. Siti Zainab? Menghindari mimpi yang ingin dikejar, langkah pasti takkan terhenti, menuju cita-cita takkan pernah gentar. Semangat. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat memahami arti penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada masa kini. Arti penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada masa kini adalah apa? Apakah A. Kemerdekaan penuh dari segala bentuk penjajahan, B. Meningkatkan kekuatan militer Indonesia, C. Menjadi negara dengan pengaruh internasional yang besar, atau D. Menjalin hubungan yang kuat dengan negara-negara lain? Kita bersama takkan terpatahkan, setiap langkah membawa harapan, menuju masa depan yang cerah bersinar. Semangat membara. Jawabannya yang A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.